hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kasus Suap PT Wilmar Group dan Erosi Integritas Peradilan, Manipulasi Proses Perizinan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah, dan dugaan suap penegak hukum. Sebelum ke kronologinya, saya akan menjelaskan secara singkat profil PT Wilmar Group. PT ini didirikan tahun 1991, berkantor pusat di Singapura. Industri ini bergerak di bidang agribisnis global, dan kegiatan utamanya ada budidaya kelapa sawit, penggilingan dan pemrosesan minyak nabati dan laurat, penggilingan gula, pemrosesan biji-bijian dan pakan ternak, serta produksi pupuk. Cakupan operasinya terintegrasi penuh di lebih dari 50 negara, termasuk di Indonesia. Salah satu basis utamanya adalah perkebunan. Visi dari PT ini adalah menjadi pemimpin global agribisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya, kronologi dari kasus ini bermula pada tahun 2022, di mana saat itu pemerintah membatasi ekspor CPO atau crude palm oil, yang artinya minyak kelapa sawit mentah, untuk mengendalikan harga minyak goreng. Kemudian muncul kelangkaan dan muncul peluang jual beli izin ekspor. Perusahaan-perusahaan yang terkait diantaranya ada PT Wilmar Group, PT Musimas Group, PT Permata Hijau Group, yang diduga melanggar DMO atau Domestic Market Obligation, dan dapat izin ekspor ilegal, sehingga potensi kerugian negaranya mencapai 17,7 triliun rupiah. Pada bulan Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan onslet bebas bersyarat, yang artinya beliau menyatakan bahwa kasus ini memang benar adanya, tapi tidak ada hukum pidananya, jadi pelaku tidak dapat dipidanakan. Setelah pernyataan itu, muncullah dugaan suap sebesar 60 miliar rupiah melalui panitera ke hakim. Jadi panitera ini adalah staf administrasi di pengadilan, yang jadi perantara suap ke hakim. Kemudian pada bulan April 2025, tepatnya tanggal 15, MSC atau Muhammad Syafri, yaitu pejabat di Wilmar Group, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, beserta 7 tersangka lain, diantaranya ada hakim, panitera, dan pengacara. Tanggal 16 Aprilnya, mobil mewah dan sepeda Brompton disita. Pada bulan Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita dana sebesar 11,8 triliun rupiah, dan dananya ditampilkan ke publik sebagai bukti. Nah, inilah bukti sitaan sebesar 11,8 triliun rupiah. Selanjutnya, inilah ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap ekspor CPO ini. Yang pertama ada pemberi suap, ini dari korporasi, yaitu Muhammad Syafi'i, sebagai Head Social Security Legal PT Wilmar Group, yang diduga pengatur suap sebesar 60 miliar rupiah. Berikutnya ada Marcella dan Arianto, ini sebagai kuasa hukum yang diduga menyuap panitera dan hakim. Selanjutnya ada PT Wilmar Group, PT Musimas Group, PT Permata Hijau Group, yang diuntungkan dari putusan hakim yang tadi telah dijelaskan, yaitu onslet, yaitu bebas bersyarat. Selanjutnya ada penerima suap dari pihak peradilan. Yang pertama ada Wahid Gunawan sebagai panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai perantara suap dari kuasa hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikutnya ada Muhammad Arif Nuryanto, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau mantan Wakil Ketua Pengadilan Negara Jakarta Pusat, yang mendistribusikan suap tersebut kepada hakim-hakimnya. Berikutnya ada hakim majelis. Yang pertama ada Yuyanto atau misalnya DJU, terus ada Agar Syarif Sarifudin atau ASB, dan yang terakhir ada Ali Muhtarom atau AM, yang diduga menerima suap untuk putusan bebas yang tadi onslet itu. Berikutnya ada pihak lain, yaitu pejabat Kementerian Perdagangan terkait awal kasus izin ekspor ilegal sebelum fokus ke suap hakim ini. Berikut adalah ancaman pidana dalam kasus suap.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo yang telah diperbaharui dan disempurnakan pada nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Yang pertama, pemberi dan penerima suap diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, dikenai denda paling sedikit sebesar 200 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, jika melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat negara, hukuman dapat diperberat. Yang terakhir, ada tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan aset, pencabutan hak politik, atau pembubaran korporasi. Ada tulis. Teman-teman, mari kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Kita materi selanjutnya, poin selanjutnya itu adalah upaya penegakan hukum dan respon. Itu yang nomor satu, poin pertama itu adalah penetapan tersangka. Ada 7 orang awal, yaitu hakim, panitra, pengacara, dan MSC atau Muhammad Syarif. Yang itu Muhammad Syarif yang itu majelis legal dari Wilmarunya. Kemudian yang jadi tersangka, kemudian ada poin kedua yaitu ancaman hukuman itu MSC disangka melanggar UU Tipikor dan KUHP. Putusan menunggu sidang selesai karena kasus ini masih berjalan dan persidangannya belum ada hasil. Jadi kalau secara putusan hukumnya belum ada. Kemudian ketiga adalah penyitaan barang dan dana yang tadi telah ditampilkan, yaitu sebesar 11,8 triliun disita dari Wilmar, serta mobil mewah dan sepeda Brompton. Kemudian ada upaya itu komitmen Kejagung, tindakan tegas berupa bukti keseriusan berantas korupsi dan mafia peradilan. Mungkin yang saya lihat juga beberapa tahun ini dan beberapa tahun belakang itu memang Kejagung itu agak sedikit kinerja itu menurut saya pribadi kayak sedikit bagus gitu, karena beberapa kasus tuh Kejagung banyak gitu, beberapa kasus yang dapat dipecahkan oleh Kejagung gitu. Kemudian ada yang kedua itu respon perusahaan yang diharapkan itu audit internal, kerjasama hukum, penguatan pelatihan dan etika. Karena si Wilmar Group ini kayak terlalu frontal dan terlalu melanggar etika berbisnis juga gitu. Karena untuk memudahkan jalan dia untuk masuk, memudahkan ketika ada pembatasan dari pemerintah, kebijakan pembatasan CPO itu mereka begitu dengan sengaja menyuap agar dipermudah masuk gitu. Sedangkan yang lain itu sulit. Nah, ini mungkin analisis kita ada faktor penyebab terjadinya kasus suap ini, yaitu pertama regulasi kompleks dan celah hukum, tunjangan ekspor CPO yang rumit menciptakan peluang pungli dan suap. Nah, mungkin beberapa perusahaan itu karena sulit ya masuk. Nah, mungkin kamu ingin mempermudah jalan mereka dan melakukanlah suap kepada pemerintah, dan si anehnya itu pemerintah itu mungkin karena dapat uang banyak ya terima aja gitu. Kemudian ada yang kedua, lemahnya kontrol internal perusahaan. Kebijakan anti korupsi tidak dijalankan ketat di lapangan ya. Mungkin cuma problem kita semua teman-temannya kalau anti korupsi dimanapun, kadang-kadang di kita juga gitu. Korupsi itu udah kadang korupsi kecil-kecilan juga sudah berjalan di sebelum, bukan hanya tentang pemerintah saja gitu. Dan tiga, tekanan bisnis dan moral hajar dan persaingan dan perbatasan ekspor mendorong untuk cari jalan pintas. Nah, yang tadi saya katakan bahwa mereka tuh mencari jalan pintas agar mudah masuk gitu. Kemudian keempat adalah minim transparansi peradilan. Dugaan mafia peradilan muncul dari lemahnya pengawasan hakim. Nah, yang kasus suap yang diduga 60 miliar itu kemungkinannya ada mafia hakim yang mafia yang menyuap, karena yang dari putusannya itu ada keputusan paslik atau bebas bersyarat. Jadi kemungkinan itu ada mafia hakim, mafia peradilan yang bermain di sana gitu. Kemudian ada yang kelima, ada pengawasan hukum belum optimal. Setelah bisa lolos ke peradilan maka perlu penguatan sistem pengawasan. Nah, mungkin itu juga problem kita ya, karena kita tuh kadang-kadang disebutnya itu penegakan hukum konstitusi kita tuh tumpul ke bawah. Nah, seperti itu. Tajam ke bawah ya? Iya, di sini tajam ke bawah. Coba ke atas gitu maksudnya. Nah, kemudian di sini ada dampak kasus suap terhadap PT Wilmar Group. Yang pertama,
dampak hukumnya, MSY jadi tersangka dan diancam pasal tipikor dan KUHP. Putusan Panslet bisa dianulir. Yang kedua, dampak reputasi Citra Wilmar Firdausah, kepercayaan publik dan mitra bisnis menurun. Yang ketiga, dampak keuangan, sitaan sebesar 11,8 triliun rupiah, potensi kerugian mencapai 17,7 triliun rupiah, biaya hukum dan resiko finansial. Yang keempat, dampak operasional, perlu evaluasi sistem izin dan kepatuhan internal, butuh investasi audit dan pelatihan etika. Yang kelima, respon investor dan stakeholder, tekanan dari investor ESG untuk perbaikan transparansi dan integritas. Ada yang mau bertanya? Harus. Segini segininya. Tiga-tiganya harus nanya. Ini bagus nih buat judul skripsi kalian. Oh, bagus. Itu macam tadi ya. Yang kaitannya dengan bisnis, administrasi bisnis. Baru berkembang ini administrasi bisnis kayak gini. Dari tahun ke tahun saya belum pernah hukum administrasi bisnis yang biasa. Ya, paling administrasi negara berkaitan dengan hukum. Padahal bisnis juga. Silakan Kak. Izin bertanya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada 5 faktor penyebab terjadinya kasus suap. Nah, menurut kalian strategi apa yang paling efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, khususnya dalam konteks regulasi, pengawasan internal perusahaan dan transparansi peradilan? Aris, terus kamu. Tadi efektif untuk strategi efektif Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, seperti regulasi, pengawasan internal perusahaan dan transparansi peradilan. Teman-teman kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mari depannya. Semuanya cuma nanya dulu nanti. Aris. Izin bertanya ke kelompok dua. Saya mau Aris. Kelompok Besok ayah naik tas. dua. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani kasus yang sudah terjadi, khususnya di PT Wilmar Group ini? harus diulang ya, apa langkah pemerintah untuk menangani kasus yang ini suap tadi ya, Ya. khususnya di PT Wilmar ini. Maaf sebelum saya bertanya, saya ada tanya lain tadi teh, saya nggak dengarnya kurang jelas atau tadi teh yang belum selesai teh sidangnya belum selesai hasil Ada sidang. putusan masih sidang proses itu tadi. Masih tahun panjang berapa? berarti. Juni, baru Juni ini kan? Iya. Masih on proses. Berarti Tenang. lebih astagfirullah. Saya mau bertanya, kan otomatis kalau korupsi teh stigma gitu apa sih? Stigma itu apa? Stigma apa sih? Si PT-nya teh jadi buruk. Iya. Reputasinya gitu. Ya, reputasinya jadi buruk, terus otomatis keuangannya juga akan memburuk. Bagi siapa? Bagi PT-nya, Oke. PT Wilmar Groupnya itu. Jadi pertanyaannya, apa langkah-langkah yang telah atau akan diambil perusahaan untuk meminimalkan kembali
karena dampak korupsi ini. Suap. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan untuk Ya. untuk apa? Untuk apa? Maju lagi katanya si PT-nya Meminimalkan kembali karena kan keuangannya juga gimana? Buat Kalau grow lagi. tidak terjadi kembali. tidak terjadi kembali. Kayaknya bisa kembali lagi beroperasi Iya. katanya. Kembali operasi atau dicabut izinnya? Kalau di Indonesia itu masih legal itu masih tergantung keputusan nanti sidang, jadi belum dicabut. Keputusan. Apalagi kan itu bukan perusahaan dalam negeri ya, tapi perusahaan itu di Singapura kan. Oh. Terus selama proses persidangan masih beroperasi tidak? Dibekukan dulu. Dibekukan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Nur. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya strategi yang efektif untuk mencegah kasus serupa terulangi gitu ya, supaya tidak terulangi. Yang pertama itu permudah dan transparankan izin. Nah, agar tidak ada suap dalam proses ekspor dan distribusi CPO, jadi harus ada transparansi izin dan mempermudah persyaratannya. Yang kedua, gunakan sistem digital, jadi semua data kuota dan ekspor itu tercatat dan bisa diawasi publik. Jadi publik bisa tahu berapa persen kuota atau ekspor yang sudah terdata. Yang ketiga, awasi dan audit rutin. Pemerintah dan lembaga independen harus terus cek jalannya sistem. Kemudian, hukum tegas pelaku suap, termasuk pejabat dan perusahaan besar tanpa pandang bulu. Yang kelima, libatkan masyarakat, membuka ruang pelaporan dan kontrol dari publik dan media. Izin menambahkan, jadi dari dilihat dari motif Wilmar Group itu untuk menyuap pemerintah itu, mereka itu merasa terlibat dalam urusan perizinannya gitu. Ketika ada pembatasan, mereka tuh merasa ketika ada pembatasan itu mereka tuh merasa susah untuk masuk ke Indonesia. Nah, mereka tuh pada akhirnya menyuaplah gitu ke bagian ke Kementerian ke Perdagangan dan Perindustrian. Nah, ke sana. Jadi mereka tuh merasa, nah, kalau saya di Indonesia itu jangankan yang ekspor yang dari luar itu, tapi birokrasi di Indonesia itu menurut saya pribadi sedikit belibet gitu, sedikit terlalu banyak pos-pos yang harus dilalui gitu menurut saya. Jadi yang lebih efektif itu perampingan atau bukan perampingan, penyederhanaan alur birokrasi gitu secara perizinannya, agar si orang-orang yang melakukan yang berkepentingan itu merasa mudah gitu ketika melakukan alur birokrasi tersebut. Yang masa kita juga kadang-kadang mau melakukan perizinan ke kantor desa atau kecamatan kayak sedikit susah, harus kesini dulu, harus kesana dulu. Nah, jadi kemungkinan mereka tuh agak lebih mudah ya langsung aja bayar. Nah, seperti itu. Pada akhirnya tuh membuat celah korupsi pada diri. Boleh ada? Gimana puas? Ada yang ditambahkan? Sudah. Berikutnya ada pertanyaan dari Aris. Apa langkah pemerintah untuk kasus yang terjadi khususnya di PT Wilmar? Sebelumnya kita ada ini. Nah, ini ancaman pidana. Ini salah satu upaya pemerintah itu udah membuat undang-undang gitu. Salah satunya yang ini tadi yang saya jelaskan. Terus berikutnya dengan mengidentifikasi dan penetapan tersangka. Jadi awalnya itu menetapkan Muhammad Syafi'i itu, jadi kita mengidentifikasi dulu gitu, siapa aja yang terlibat dalam kasus ini, lalu nantinya dijadikan tersangka. Berikutnya adalah penyelidikan mendalam dan pemeriksaan saksi. Terbukti dari sekarang masih proses berlanjut, jadi itu salah satu upaya pemerintah untuk menangani kasus tersebut, khususnya di PT Wilmar ini. Berikutnya ada penyitaan aset sebagai barang bukti, dan tadi juga sudah dijelaskan ada yang kita menyita aset kayak tadi kerugian negara 11,8 triliun, juga mobil dan motor mewah. Selanjutnya adanya pengajuan kasasi dan revisi putusan.
Setelah vonis lepas konseling tanggal 19 Maret 2025 yang lalu, Jaksa Agung mengajukan kasasi kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 Maret dan Mahkamah Agung memastikan proses hukumnya masih berlanjut dan ya kan tadinya konseling itu, lalu Kejaksaan Agung ini merevisi lagi gitu, jadi mengajukan lagi bahwa kasus ini harus ditaikkan lagi. Jadi ada apa sih? Gimana Riz? Jadi ditambahkan Riz. Izin menanggapi ya mengenai kasus ini, apakah udah dijanji kasus ini akan selesai gitu dari pihak pemerintah, akan diselesaikan atau didiamin dulu? Terus dan apakah juga kalau misalnya didiamin itu udah pasti dari pihak perusahaannya menerima atau gimana? Maksudnya itu udah diberikan kepastian bakal diselesaikan. Soalnya tadi dibilang belum ada masih proses gitu. Izin menjawab ya kan, kalau untuk sekarang itu namanya suatu kasus itu pas tentunya kan pasti diselesaikan, karena kalau suatu kasus tidak diselesaikan oleh pihak berwajib atau khususnya pengadilan, mungkin itu akan menjadi PR juga nanti kan dari publik juga akan menjadi tuntutan gitu bahwa si kasus itu harus diselesaikan gitu. Jadi tidak menggantung gitu si kasusnya. Jadi kalau masalah pasti dan atau tidak mungkin itu pasti, namun secara penyelesaiannya itu kan ada tahap-tahapannya, dan karena jangan kan yang kasus yang mungkin ini kasus besar ya, tapi ada beberapa kasus yang sedikit kecil juga. Kadang-kadang di Indonesia itu penanganannya itu atau penyelesaiannya itu sedikit sedikit lambat gitu, tergantung nanti tekanan dari publik juga, itu ada berpengaruh juga kayak dari tuntutan dari masyarakat atau tuntutan dari publik. Ini kapan diselesaikan itu juga akan menjadi trigger atau akan menjadi menjadi tuntutan untuk pihak yang berwajib akan secara cepat diselesaikan. Masalah alur prosesnya itu karena sekarang itu baru press release dari kejaksaan, yaitu yang tadi telah ditampilkan itu yang penyitaan uang, motor, motor segala macam itu karena baru mencapai press release atau penetapan tersangka. Untuk pengadanya mungkin nanti dijadwalkan itu sekitar beberapa bulan lagi kalau tidak salah. Ya, untuk selanjutnya Aris harus nonton, ya, biar tahu nanti hasilnya seperti apa, putusannya apa. Ya, 3 jawab. Terima kasih. Izin menjawab Kang Dipa untuk pertanyaan itu. Apa yang Langkah yang pertama bisa diambil itu kalau kita tuh yang kalau di semester kemarin itu kita belajar CBC ya, karena kita juga BCG ya buat ya sedikit kelewatan bahasa Inggrisnya ya, mohon maaf ya. Kita belajar GCG gitu, Good Corporate Governance gitu. Nah di sana itu ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan gitu. Nah itu salah satunya itu ada transparansi, akuntabilitas, kemudian responsibility, kemudian berimbang kewajaran dan keadilan. Nah itu dapat diterapkan oleh PT Wilmar. Jadi kalau menurut saya pribadi, PT Wilmar itu harus membenahi dalamnya terlebih dahulu agar si etika berbisnisnya itu lebih sehat lagi gitu. Karena mungkin kalau secara motif itu mah dorongan dari internal mereka agar dipermudah saja gitu. Kalau secara dorongan dari luar, dari eksternalnya itu karena birokrasi yang kemarin pengetatan itu tuh mempersulit mereka dan akhirnya mendorong motif mereka untuk melakukan sesuatu tersebut gitu. Jadi lebih baik itu kita menerapkan CGC aja yang pertama sih. dari infonya dulu CGC Good corporate. Belajar tadi Pak? Belajar. Udah. Udah gimana nih? Mau disangka gitu? Ada sih. Mau maksudnya Jangan asal. tentang misalnya kan mungkin ini mah kan karena belum selesai, mungkin dijawabnya menurut pribadi dari kalian bagaimana cara kan tadi caranya yang pertama GCG itu karena mereka belum transparansi atau misalkan kesulitan itu yang membuat mereka melakukan itu. Mungkin yang saya tanyakan kembali itu tentang keuangannya. Jadi itu udah disita itu, jadi Iya. gimana gitu keberlanjutan perusahaannya. karena kan
namanya juga PT-nya banyak orang yang mungkin Gampang terhadap pekerjaannya. Iya, gitu. Bagaimana gitu, biar berkelanjutannya si PT itu akan berkelanjutan atau stop. Nah, menurut kelompok kalian itu berkelanjutan nggak nantinya setelah dibekukan ada putusan? Karena kan tingkat pertama sudah karena adanya suap tadi kan, ya. Ini tuh sudah ada putusannya, ya. Terus mengajukan kasasi, nih karena adanya suap tadi. Jadi putusan pertamanya sudah ada. Nah, gimana katanya menurut kalian ini PT Wilmar ini bagaimana nanti bakal beroperasi lagi atau seperti apa? Terus untuk para karyawannya, pekerjanya itu seperti apa nasibnya gitu. Kondisi keuangannya Wilmar ini, PT ini gimana kata Dipa gitu. Gitu ya, Dit? Itu. Nah untuk kondisi keuangan PT Wilmar sendiri itu menurut saya pribadi menurut saya itu mereka tetap stabil di keuangannya karena di Indonesia itu hanya cabang sayap perusahaannya saja, jadi mereka tuh kantor utamanya itu di Singapura. Jadi Berarti di sini ada ya? Di Indonesia ada? ya, Yang ini kan? iya. Pusatnya di sana, Iya. Singapura. Jadi kalau secara mungkin memang secara keuangannya mungkin terganggu, tapi mungkin kalau secara stabilitas perusahaannya mereka saya rasa karena itu masih stabil karena mereka tuh ada di 50 negara. Nah, Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Jadi namun secara nanti kalau membahas tentang keberlanjutan dari pegawainya nanti tunggu dari hasil peradilan. Jadi nanti dapat berlanjutkah perizinannya atau nanti izinnya dicabut atau tidak gitu. kalau kata sama aman, jadi 50 negara ada. Iya. Kalaupun ini dicabut yang di Indonesia aman untuk semua yang paling pekerjaannya nanti dialihkan. Gitu. Mau nanya lagi? Cukup? Cukup kesimpulan. Ayo, tanya. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan adanya korupsi serius di sektor ekspor dan CPO dengan pelanggaran aturan dan suap terhadap hakim. PT Wilmar Group terbukti terlibat melalui pejabat hukumnya pengembalian dana sebesar 11,4 kerugian negara. Ini mencerminkan adanya mafia hukum yang merusak kepercayaan publik dan integritas sistem peradilan. Sip. Tepuk tangan buat bagus. Saya baru lo lihat ya, nanti yang kelompok Aris sama Diva harus masuk. Ini bisa jadi skripsi nih. Wah. Buat bertiga judulnya dengan beda-beda tapi ini yang diangkat. Makasih Bu, makasih.